Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami rindu setiap kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam ibadah ini kami rindu juga diajar oleh firman Tuhan yang akan kami baca, kami pelajari, kami renungkan. Pakai hamba-Mu untuk menguraikan firman Tuhan yang kami baca, yang sudah Engkau wahyukan kepada para penulis, yang Kau wariskan sampai pada hari ini kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami menyerahkan setiap kami. Jadikan kami hati yang subur, seperti tanah yang ditabur oleh benih firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Tema kita hari ini adalah mengejar yang kekal. Dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mengejar yang kekal bukan berarti melakukan perbuatan baik untuk mendapat hidup kekal. Sekali lagi, mengejar yang kekal bukan berarti melakukan perbuatan baik untuk mendapat hidup kekal. Kalau kita membaca 1 Yohanes ini, Yohanes menuliskan kepada para muridnya. Mulai pasal pertama diawali dengan karya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan karena Yesus Kristus darahnya menyucikan kita. Ia adalah Allah yang adil dan setia, akan menyucikan dosa kita. Setelah kita ditebus, waktu kita mengakui, kita akan terus dimurnikan. Jadi perbuatan kita tidak menghasilkan keselamatan. Kekristenan bukan karena saya melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Misalnya saya melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangan yang Tuhan berikan, saya menjadi orang Kristen. Tidak. Menjadi orang Kristen adalah waktu kita percaya kepada karya Yesus Kristus di kayu salib. Menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya, menebus dosa kita. Tidak ada satu kondisi apapun dari perbuatan kita yang menjadikan kita sebagai orang Kristen. Yohanes melanjutkan, waktu kita percaya pada Yesus Kristus, satu-satunya nama di bawah kolong langit ini, yang dimana kita percaya atas namanya kita beroleh keselamatan dan penebusan dosa, kita mengalami pembaharuan secara ontologikal atau ontos, atau secara natur, secara sungguh-sungguh keberadaan sesuatu. Ontologi di dalam istilah teologi adalah being, sesuatu yang esensi kepada sesuatu. Misalnya being saya adalah diri saya seutuhnya, bukan apa yang fenomena, apa yang terlihat keluar, enggak. Natur saya, jiwa saya. Kalau kita sebagai orang Kristen, jiwa kita diubah oleh Tuhan. Pemikiran kita, seluruh hidup kita diubah oleh Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hati kita. Waktu kita percaya pada Yesus Kristus, kita menjadi manusia baru. Kita diubahkan dari dalam. Natur kita yang berdosa, yang akan masuk dalam penghukuman Tuhan, Tuhan ubah. Tuhan berikan status manusia baru. Manusia baru, dilahirkan kembali. Itu istilah yang kita pakai. Setelah itu baru seharusnya manusia baru dihidupi akan menghasilkan, akan menunjukkan, akan mengeluarkan sesuatu yang baru juga dari relasi yang baru dengan Tuhan pencipta kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi jangan kembali kepada cerita-cerita orang lain. Kamu orang Kristen. Kenapa? Karena saya ke gereja. Kamu orang Kristen kenapa? Karena orang tua saya Kristen. Kamu orang Kristen. Kenapa kamu disebut orang Kristen? Karena saya melayani banyak orang. Karena saya mendengar firman Tuhan. Tidak. Menjadi orang Kristen bukan karena perbuatan kita. Atau kita tidak melakukan dosa. Semua kita sudah berdosa. Menjadi orang Kristen adalah
waktu kita percaya kepada karya Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali bagi kita. Yang kedua, mengejar yang kekal bukan berarti melakukan tindakan rohani saja dalam menuju hidup kekal. Mengejar yang kekal berarti saya hanya melakukan sesuatu yang kelihatan rohani. Saya banyak berdoa karena saya mengejar yang kekal, berdoa terus. Saya baca firman Tuhan terus, ini hanya rohani. Saya mau mengejar hidup kekal, saya mau mendapat hidup kekal. Bukan begitu. Sebagai orang Kristen kita tahu karena karya Yesus kita diselamatkan. Mengejar yang kekal, kita harus memahaminya dengan kita sungguh-sungguh mengikuti pimpinan Roh Kudus yang sudah membawa kita kepada pengertian firman Tuhan, yaitu bagaimana kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengatakan, jikalau engkau mengunjungi aku di penjara, kepada orang-orang lain, engkau mengunjungi aku. Engkau memberi minum kepada orang yang paling hina, engkau melakukan untuk aku. Jadi sesuatu yang kelihatan biasa, rutin, kita sungguh-sungguh melakukannya di dalam satu tindakan kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kita secara otomatis itu dikatakan kita mengejar yang kekal. Kita mau hidup, kita berkenan kepada Tuhan. Dalam setiap hari, rutinitas kita, ucapan kita, kehadiran kita, senyuman kita, sapaan kita, pikiran kita. Hati kita disakiti, kita tahu Tuhan mengasihi, saya mengampuni saya mengampuni dia. Saya berteman dengan orang yang dijauhkan orang lain. Saya bisa memahami orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Saya tetap tahan, tidak kecewa terlalu cepat, tidak putus asa untuk membawa dia kepada firman Tuhan, kepada kasih Tuhan. Kita waktu difitnah, kita sabar. Waktu kita disalahpahami, kita terus bisa menjelaskan dengan baik. Waktu kita dikucilkan, kita merasa Tuhan tetap melihat kita ke dalam hati kita. Mengejar kekal, kita harus lihat tidak hanya yang kita lakukan kelihatan rohani. Saya ke gereja rajin setiap hari. Ya. Ada beberapa orang di gereja hampir tiap hari ke gereja. Tapi hidupnya dia tidak sungguh-sungguh mau berubah. Ke gereja bukannya percuma, tapi belum sinkron. Tuhan mau kita sungguh-sungguh beribadah ke gereja itu dengan tepat. Hidup kita juga diubah dengan tepat. Jangan hanya melakukan yang rohani, berdoa terus, tetapi tidak menghidupi doa kita. Doanya tidak salah. Tapi kalau kita lama berdoa, nanti jangan-jangan kita salah memahami apa esensi doa, siapa yang kita sampaikan doa kita, pribadi seperti apa dia, apa yang Tuhan kehendaki melalui doa kita, dan sebagainya. Karena waktu kita berdoa, kita hanya melakukan doa demi kita lakukan untuk saya lebih rohani, saya mau mengejar kekal, ini yang diperintah Alkitab. Padahal semua itu kita lakukan dengan salah. Mengejar yang kekal juga tidak berarti melakukan latihan hidup menuju hidup kekal. Misalnya saya mau hidup kekal di surga, nanti bagaimana ya? Oh, di surga banyak nyanyian, saya nyanyi terus. Di surga bagaimana ya? Di surga begini, saya lakukan terus. Bukan. Sekali lagi kita mengikuti teologi reform. Di surga seperti di bumi. Di surga kita akan mendapatkan satu kehidupan yang mirip di bumi. Beraktivitas, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Aktivitas detailnya yang lain apa? Alkitab tidak jelaskan dengan detail. Tapi langit dan bumi yang baru akan turun di bumi ini. Bumi ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita punya tubuh mulia yang baru nanti dipulihkan oleh Tuhan. Tubuh kebangkitan kita. Kita tetap memiliki tubuh
Kita akan menerima perjamuan terakhir bersama dengan Tuhan. Itu bukan perjamuan terakhir, tapi perjamuan anak domba Allah. Berapa kali dilakukan? Alkitab juga tidak jelaskan. Kita masih bisa makan, minum. Seperti apa itu dari tubuhnya, saya tidak tahu. Tapi itu yang dijelaskan Alkitab, yang kita anggap itu benar. Seperti itulah Alkitab jelaskan. Jadi waktu kita di surga tidak hanya nyanyi terus, nggak tahu kenapa nyanyi. Saya nyanyi aja karena di surga seneng nyanyi. Enggak. Masih ada afeksi atau ada satu hati yang bisa merasakan keagungan Tuhan, melihat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengalami kasih Tuhan karena kita bersama dengan Tuhan dan umat percaya selama-lamanya. Aktivitas kita mirip-mirip di bumi ini. Jadi nggak nganggur ya. Ngapain ya di surga? Selama-lamanya bosan, apa nyanyi terus ya? Yang nggak bisa nyanyi kesian lo, kita suka bilang ya. Lu nggak nyanyi kesian lo di surga, ntar nyanyi terus. Alkitab nggak ngomong seperti itu. Hal apakah dalam kehidupan ini yang bermanfaat secara kekal? Memang Alkitab mengatakan, simpanlah harta yang sangat berharga itu di dunia ini. Kalau kita simpan itu, apa yang kita miliki itu digambar, apa yang kita miliki itu harta mamon itu bisa dimakan oleh ngengat. Di surga itu memang mengandung satu pengertian. Seluruh tindakan kita yang benar di hadapan Tuhan, kita lakukan yang sehari-hari, yang sungguh-sungguh kita lakukan di dalam ibadah kita, yang kelihatannya orang lain tidak mengerti, kita lakukan secara rutin. Tapi kita mengatakan harta, yang kita mengatakan mengumpul harta di surga. Alkitab sering mengatakan harta di surga itu adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dari lagu yang dinyanyikan. Di mana kasihmu yang kau miliki dulu, yang kau mengasihi orang lain, yang kau beritakan Injil, yang kau punya hati yang berkobar untuk menyampaikan Injil Tuhan, mencari mereka yang tersesat. Di manakah kasihmu yang seperti semula? Kita seakan lupa, kita hanya menikmati keselamatan untuk diri sendiri. Kita menunggu Tuhan Yesus datang. Kita menunggu kita mati. Kita bilang saya nggak takut, betul. Kita orang Kristen tidak takut mati. Tapi kita lupa mengasihi jiwa yang kekal, dan Tuhan mengatakan itulah harta yang indah di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini yang mempengaruhi sesuatu yang kekal? Jiwa yang kekal itu yang kekal. Aspek yang begitu banyak jiwa seseorang. Saya tidak menjelaskan detail yang lain karena kita akan masuk dalam ayat yang kita mau bahas. Kita baca sama-sama kedua ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Apa itu dunia? Dunia dalam Alkitab, pemahaman yang kita sering baca, universe, alam semesta. Digambarkan dalam kata kosmos dalam bahasa Yunani. Kosmos, bahkan kosmetik itu dari kata kosmos. Sesuatu yang indah. Itu dari kata kosmos. Kosmos juga berarti planet Earth, bumi ini. Kita mengatakan bumi ini juga world, dunia. Yang ketiga adalah all people on earth. Semua manusia di dalamnya, itu dikatakan juga Alkitab dunia. Begitu Allah mengasihi dunia ini, itu Yohanes 3 ayat 16. Seluruh manusia di dalamnya. Tuhan mengasihi dunia ini.
Yang berikutnya adalah the system led by the devil opposed to God. Segala sistem yang sudah jatuh dalam dosa, sistem dari si jahat, pemikiran-pemikiran, siasat-siasat si jahat, cara pikir, falsafah hidup, filsafat manusia yang sudah dijerat oleh konsep-konsep dari si jahat itu. Manipulatif, kedengkian, keserakahan, kebencian, kemarahan yang berlebihan, kerakusan, keegoisan, kekejaman. Semua itu dari si jahat. Jadi sistem dunia ini begitu jatuh dalam dosa, begitu jahatnya sehingga manusia di dalamnya juga diikat, dikuasai, bahkan dipimpin oleh sistem-sistem yang sudah jatuh dalam dosa. Seluruh dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Bahkan waktu digambarkan kepada kita sebagai manusia yang di dalamnya, teologi reform mengatakan kita mengalami total depravity, kejatuhan yang total. Dosa yang gitu merasuk dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Status kita sudah berdosa. Kita sudah mengurangi kemuliaan Allah. Kita tutupi, kita menjauhi apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kita memusuhi Tuhan. Kita memberontak kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang kita anggap baik buat kita. Sistem dunia ini kelihatannya ada yang kelihatan kejam, ya jahat. Ada yang kelihatan baik kan. Paulus mengatakan segala sesuatu yang kelihatan baik belum tentu halal bagi dia. Sesuatu yang kelihatannya halal belum tentu baik, kira-kira begitu. Bahkan seorang manusia bisa melakukan yang kelihatan baik, kelihatan rohani, di dalamnya bisa justru motivasinya berdosa. Contohnya, contoh hamba Tuhan misalnya ya, dia mau melayani. Dia tahu, dia komitmen melayani di satu tempat. Dia sudah janji, dia mau melayani. Suatu berikutnya, dia diundang oleh gereja yang lebih besar. Dia tahu, undangan ini akan lebih menguntungkan dia. Gereja kecil mungkin dia harus juga mengatakan, aduh nggak tega ya, nanti dia juga nggak menerima misalnya viatikumnya. Gereja besar, dia mungkin mikir, wah saya dapat viatikum. Pelayanannya nggak salah. Melayani lebih efektif tidak salah. Dia pergi pelayanan lebih besar, lebih banyak orang dengar pun tidak salah. Karena dia sudah pernah melayani di tempat yang kecil. Dia pernah juga nggak menerima viatikum dari gereja kecil. Tapi kalau hatinya, waktu dia membatalkan hanya karena hatinya serakah, hatinya tidak fair kepada satu janji dia, hatinya tidak meninggikan Tuhan, hatinya tidak sungguh-sungguh taat kepada satu kebenaran yang dia tahu, ini harus dia lakukan. Jadi kita nggak bisa judge juga kalau dia pasti ke gereja lebih besar pasti salah. Tapi banyak pertimbangan, tapi kembali pada pertimbangan yang dia tahu di hadapan Tuhan. Apa motifnya? Kalau dia pergi ke gereja yang besar, dia tahu ada sesuatu yang memang dia tidak bisa hindarkan, memang dia dipimpin Tuhan, silakan. Tapi dia akan membayar lebih banyak untuk melayani orang-orang lebih kecil. Jadi kita nggak bisa menindak sesuatu daripada satu tindakan kecil. Tapi hati orang itu, dia tahu dia bertanggung jawab. Hari ini tidak melakukan sesuatu yang orang lain mungkin bisa judge, tapi Tuhan waktu menjudge. Yang rohani itu kelisah di hadapan Tuhan. Makanya kita juga harus hati-hati, tidak terlalu cepat menghakimi orang lain. Kita harus melihat pada diri kita sendiri. Kita berpendapat saja dalam hati kita mungkin kita boleh, tapi jangan langsung dengan mutlak. Dia sudah salah.
hati-hati, karena kita punya hati juga sering menyeleweng dari firman Tuhan. Jangan mengasihi dunia. Kita mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, hati kepada sesuatu, orang, benda, kegiatan yang kita nilai paling berharga. Coba cek sistem nilai kita, apa yang kita pandang berharga dan apa yang kita pandang ini sia-sia. Kita sering membiarkan diri kita kepada hal yang sia-sia terlalu banyak. Sia-sia itu kadang-kadang kelihatannya berguna. Kelihatannya ya, kita mendapatkan puji-pujian yang tidak semestinya kita kejar-kejar. Itu sia-sia. Kita cari-cari. Tuhan akan memuji kita. Orang-orang akan memuji kita. Yang Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Kita tahu bagian, kita juga bersyukur. Kalau kita hanya mencari pujian manusia yang sia-sia, memang itu jadi sia-sia. Kita hanya menampilkan sesuatu hanya untuk orang lain melihat kita. Kelihatannya tidak sia-sia bagi kita waktu itu. Kelihatannya kita bangga, kita merasa senang waktu itu. Tapi bisa menjadi hal yang sia-sia kalau kita lihat di dalam nilai yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sia-sia mungkin juga apa yang kita kumpulkan dengan motivasi yang salah. Itu sia-sia loh. Punya harta sia-sia enggak? Enggak. Semua orang perlu uang. Semua orang perlu pendapatan untuk menghidupi hidupnya. Tapi kalau dia mengejar untuk segala sesuatu, dia korbankan. Dia hanya miliki itu. Dia takut nanti waktu dia tua sakit bagaimana. Waktu nanti saya bisa nggak berobat, waktu mau berobat nggak punya uang bagaimana. Kelihatannya sih oke. Tapi kalau dia mengorbankan seluruh dirinya. Contoh sederhana misalnya ya, kita belum level berikutnya. Dia mati-matian. Tenaganya semua dia habiskan untuk cari uang, cari satu jabatan yang dia anggap saya harus kejar mati-matian, memberikan seluruh hidupnya. Belum sampai di situ dia udah sakit duluan. Menderita. Waktu tua, sebelum tua mungkin ya, dia sudah mati-matian untuk berobat. Uangnya juga habis mati-matian, gara-gara dia udah mati-matian duluan. Jadi waktu dia korban seluruh dirinya untuk mendapatkan kesehatan yang dia mau jamin, belum sampai di situ dia sudah hilang kesehatannya. Sia-sia kan? Bukan berarti sekali lagi ya persiapan kita menabung untuk hari tua salah. Tapi harus punya satu pandangan yang benar. Saya berjuang, saya juga beriman pada Tuhan. Banyak orang yang gak bisa berjuang dengan mendapatkan uang yang kelihatan cukup. Jabatan yang mungkin tidak pernah dia dapatkan. Mungkin dia menderita, tapi hidupnya Tuhan pimpin. Menderita pun dia hidupnya bisa merasa fulfill, merasa inilah kehendak Tuhan. Saya sudah siap menghadap Tuhan. Hidup ini akan berlalu dengan cepat. Menderita apapun saya tahu saya punya Tuhan yang menyertai saya. Orang bilang saya miskin, tidak apa-apa. Orang bilang saya menderita, tidak apa-apa. Saya mampu melaluinya di dalam Tuhan. Pernah bertemu orang begitu? Saya sering bertemu dengan orang seperti ini. Tapi sisi lain pernah ketemu juga. Ada orang sudah memiliki segala-galanya. Dia mengatakan, saya takut. Saya nggak siap. Saya kecewa. Saya sakit. Dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mencurahkan waktu, tenaga, seluruh hidup kita. Kita disuruh jangan mengasihi dunia, bukan berarti kita tidak boleh memiliki sesuatu yang baik di dunia ini. Tetapi jangan sampai dunia yang memiliki kita.
Seluruh apa yang kita lakukan ini karena dikendalikan oleh dunia. Jadi dunia menjadi tuan kita. Dunia menjadi master kita. Dunia menjadi pengendali kita. Mau kemana dunia, saya ikut, yang penting saya dapatkan. Kita nggak sadar, kita dikendalikan oleh dunia. Kita tidak lagi bisa mengatakan tidak kepada sesuatu yang kita tahu ini bukan kehendak Tuhan. Memang kita harus tahan godaan. Tahan godaan. Ya. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Sekali lagi 1 Yohanes menggambarkan satu hidup rohani. Seharusnya muncul dari seorang yang sudah diperbaharui karena percaya Yesus Kristus. Dikatakan kalau kita tidak mengasihi dunia ini, kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Artinya apa? Kalau hati kita, kasih kita tumpahkan semua kepada dunia, berarti kita nggak mengasihi Bapa. Kalau kita hanya mengasihi dunia 90%, ya kasih Bapa kepada kita 10%. Itu gambarkan memang kita nggak mengasihi Bapa. Sisa-sisanya begitu. Motivasi kita mengasihi dunia, motivasi kita hanya dunia ini, kita memang nggak mengasihi Bapa. Kitab ini menggambarkan don't love the world too much. Jangan sampai hidup kita curahkan kepada dunia, kepada hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan terlalu besar. Sebaliknya kalau kita mengasihi Tuhan lebih, otomatis kita mengatakan yang dunia ini saya harus kurang. Yesus semakin bertambah, kehendakku semakin berkurang. Aku semakin berkurang. Si aku ini harus semakin ditahan, tidak memunculkan kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, memang ini pergumulan kita. Bagaimana dua ini terus tarik menarik? Ya kita harus berjuang, tahan godaan. Bagaimana dunia ini begitu tertarik, saya lebih mencurahkan kasih kepada dunia apa yang di dalamnya. Yang menurutku ini aku cari begitu indah bagi saya. Inilah kita disuruh tahan godaan. Inilah pergumulan kita. Bisa nggak kita mengatakan, Tuhan, Bapa, aku lebih mengasihi Engkau. Aku lebih mengasihi Engkau. Aku lebih mengasihi Engkau. Kita kalah lagi. Tekad lagi. Berjuang lagi. Itu yang Tuhan mau. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Mari kita lihat motivasi kita. Mari kita lihat kedalaman hati kita. Bagaimana motivasi kita hari ini di dalam mengikut Tuhan. Bagaimana nilai-nilai kita. Apakah nilai Alkitab lebih banyak daripada nilai dunia? Saya hanya senang pada teman saya saja. Saya hanya senang pada orang yang setuju sama saya saja. Saya hanya senang kalau semua yang saya mau diikutin. Saya mau kalau saya dipuji-puji, saya teman sama dia. Kalau orang yang suka mengatakan yang benar, saya nggak suka sama dia. Itu nilai dunia. Saya mau perhatikan orang-orang yang punya posisi, jabatan. Mengasihi orang-orang yang bisa menguntungkan saya. Saya hanya mau berteman kepada orang-orang yang bisa membuat saya berhasil. Saya puji-puji dia, saya dekat sama dia. Yang penting saya dapat jabatan, yang penting hidup saya punya jaminan, saya tenang, saya tidak diganggu. Apa yang benar saya tidak mau lakukan, tapi apa yang salah walaupun salah, demi saya lakukan. Banyak orang mencari hidupnya aman, tenang, jangan konfrontasi. Jangan mengatakan kebenaran, biarin aja. Kita harus berani mengatakan yang benar, nilai-nilai yang benar, karena kita mengasihi Tuhan. Nggak diterima ya kita dengan cara yang tepat, jalur yang tepat. Balik lagi kepada satu motivasi dari dalam hati yang paling benar di hadapan Tuhan. Kita cek. Kalau kita sendiri nggak bisa cek, kita cek ke orang lain. Kalau kita nggak bisa orang lain cek, kita lebih besar lagi, cek lagi. Kembali lagi kalau kita udah cek ini kok lain ya hatinya, saya ngomong A, dia ngomong B. Ke teman yang lain, loh kok dia ngomong C, kok yang lain lagi, oh ada A, ada B, ada C, terus kita cari, terakhir lagi kita kepada Tuhan lagi, Tuhan, ini setelah saya cek semua, yang saya lakukan ini, salah Tuhan, kita perbaiki. Tapi waktu kita cek,
Tuhan ini benar. Ada berapa orang nggak setuju? Saya yakin ini bukan untuk keuntungan saya. Saya dirugikan. Saya malah tidak mempunyai satu posisi yang orang mengerti kamu baik sama saya. Kelihatannya nggak baik. Kamu mungkin rugi. Kita tetap lakukan. Mungkin itu lebih benar. Tapi kalau kita hanya cari, wah ini saya senang, aman, lancar, tidak perlu konfrontasi sama orang. Tidak perlu saya tidak setuju sama orang lain. Kita senang, kita dipuji-puji terus, kita ikuti kata-kata orang lain. Kita mau dibesarkan oleh pendapat orang lain. Itu mungkin nilai-nilai dunia sudah terlalu banyak kepada kita. Dunia ini hanya menilai, memuji orang yang setuju dan kelihatan baik. Kamu baik, dikasih hadiah. Kamu jelek, walaupun benar, belum tentu. Tahan godaan. Seorang bernama Howell, ya, kata belakangnya. Dia tidak sengaja membuang hard disk Bitcoinnya senilai 3-5 triliun rupiah. Jadi dia sampai cari di tumpukan sampah. Dia janji kepada pemerintah daerah. Kalau ketemu 25% saya kasih pemerintah daerah. Ini kalau dia masih cari ya. 2 tahun lalu dia masih cari. 8 tahun sampai hari ini mungkin udah 10 tahun. Dia cari hard disk menyimpan Bitcoinnya yang seharga kira-kira 3-5 triliun rupiah. Nggak salah dia cari ya. Maksud saya membandingkan bahwa kalau orang terikat hartanya, dia bisa cari. Mustahil pun dia berjuang. Ini paling berharga bagi dia. Cari mati-matian. Hatinya betul-betul diikat. Nah, saya bandingkan coba kita sesuatu yang Tuhan kehendaki. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang mulia. Sesuatu yang murni. Kalau kita mengatakan, sudah hilang. Sudah lewat kesempatan. Kita cari gitu. Saya perlu orang itu tuh. Saya mau cari dia. Saya pernah ketemu, saya ngomongnya kurang. Saya cari dia, saya kembali kepada dia. Mari ya, kita ingat. Kalau ada kesempatan kita lalui sesuatu yang kekal. Kita harus belajar. Saya dulu belajar. Waktu gempa di Bantul. Saya sama tim panggung boneka pergi ke Bantul. Ketemu orang ada jualan di sawah karena rumahnya sudah roboh karena gempa di Bantul. Beli salak atau apa, ngobrol. Dia pernah memang dia sekarang sudah bersama dengan agama lain. Tetapi dia cerita dulu saya pernah sekolah Kristen juga. Injilin. Nah, Injilin ketika pelayanan panggung boneka dan sebagainya di daerah gempa, pulang Jakarta. Saya udah minta nomor teleponnya. Sampai Jakarta, hilang nomor teleponnya. Aduh, mana ya? Padahal saya mau kontak lagi orang ini. Supaya bisa follow up kan kabarin Injil. Dia bilang mau percaya dan sebagainya. Waduh, hilang. Berapa hari setelah itu saya bilang sama satu murid basket saya. Dia orang Jogja juga, pernah ke Jogja latihan sepeda karena dia muridnya Nur Hayati, pembalap sepeda itu. Karena dia miskin, dia dilatih oleh Nur Hayati dengan modal nggak ada nutrisinya, cuma modal air, sepeda statik, minum doang, yang latih sampai dia bisa ikut Tour de Isi. Dari Jawa sampai Jakarta ya, dari Surabaya sampai Jakarta. Saya bilang, ayo, saya ajak dia, saya punya motor waktu itu kan, ayo kita bawa motor, kita pergi ke situ. Ada satu ibu, saya minta nomor teleponnya, hilang. Keesokan harinya kami pergi, pagi-pagi pergi, naik motor sampai cari ibu itu, ketemu. Saya bilang, hilang nomor teleponnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang penting ini Tuhan, saya perlu. Saya mau mencari orang ini. Saya perlu follow up. Jangan biarkan itu tenggelam. Mau cari lagi, ya biarinlah, bayangkan orang ini kayaknya gak ada harapan ya. Dia cari. 8 tahun, 9 tahun, 10 dia cari. Saya mau. Itu penting sekali buat saya. Kalau kita anggap pelayanan kita yang mengejar yang kekal dengan benar. Tuhan mau. Kita kejar gak? Aduh, kesempatan ini saya hilang.
Padahal saya bisa melayani orang lain. Saya mau kejar, saya mau betul hidup saya, Tuhan tahu ini penting, saya harus mementingkan yang penting. Susilo Tur ini adalah saudara dari Ananta Pramudia Tur. Ya, dia S1 di UI. Orang pinter. S2, S3-nya di Rusia. Dia pulang, ditangkap oleh Soeharto, masuk ke penjara, dianggap PKI. Karena dia belajar di Rusia waktu itu. Setelah keluar, dia masih pintar sampai sekarang, masih tulis buku. Di Blora dia tinggal. Dia sekarang jadi apa? Pemulung S3 dari Rusia, dia bisa 5 bahasa. Jerman, Belanda, Itali, apalagi ya. Fasih, wartawan mau wawancara dia bilang, mau bahasa apa wawancaranya? Dia jenius. Dia masih hidup sekarang, umur 80-an. Tiap pagi dia keliling kota mulung. Ambil sampah-sampah, botol-botol apa itu dijual. Sehari mungkin dapat 25.000 dia bilang. Dia bilang apa? Kenalian diri karena memulung itu kenikmatan abadi. Bayangin. Orang seperti ini mengatakan, aku memulung, ambil sampah, aku punya kenikmatan yang kekal. Kira-kira begitu ya. Aku bisa merasakan ini sesuatu yang aku lakukan dengan sukacita besar. Bayangkan. Dia punya S3. S3-nya bukan asal-asal lulus. Dia diutus pemerintah dulu, beasiswa. Waktu dia di Rusia dia kaya. Karena dia udah bisa dengan kemampuannya pinter, dia sering traktir teman-temannya makan makanan mewah di Rusia. Pulang jadi pemulung. Sampai hari ini jadi pemulung. Kalau ada kesempatan kita cari ya. Di Blora. Rumah kecilnya. Bapak sekalian, orang seperti ini nggak percaya Tuhan, tapi dia bisa menggandakan hidupnya dengan sederhana, menderita. Dia bilang, mereka aku mungkin bisa bermanfaat dengan mengut sampah lebih bersihin kota saya. Saya bisa hidup seperti ini, punya kenikmatan. Kita seringnya mengatakan, saya melayani, lihat orang susah, punya kenikmatan, betul. Tapi hanya kenikmatan untuk diri kita yang betul-betul nggak kita mengasihi Tuhan. Atau hanya perasaan senang. Ini perasaan senang. Kalau kita kaitkan dengan Tuhan, bagaimana hidup kita? Yesus waktu datang ke dunia ini tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya. Itu menggambarkan Yesus ditolak, Yesus tidak terikat pada dunia ini, yang dia ciptakan dunia ini dengan segala keindahannya, menolak dia. Yesus datang numpang, nggak ada rumah. Serigala aja bisa klaim ini lubang goa saya. Burung bilang aku bikin ini tempat saya. Yesus bilang enggak, aku nggak punya tempat. Datang pun numpang di kandang. Mati pun numpang di kuburan orang kaya. Selama hidup numpang ke rumah, numpang. Kita nggak punya rumah, kadang-kadang kita panik. Gimana ya, saya udah umur segini nggak punya rumah. Nggak apa-apa paniknya kalau benar mau berusaha ya. Tapi maksud saya kalau kita panik dengan konsep dunia, gimana saya bukan manusia kali ya, masa nggak punya rumah gitu. Terus bagaimana saya kayaknya udah hidup seperti ini, saya kalah sama orang lain. Kita hanya membandingkan kepada orang lain. Kalau kita lihat hidup kita, Tuhan memanggil kita. Kalau seperti ini, ada Tuhan yang melihat jiwa saya. Bukan apa yang saya miliki saja. Melihat hati saya. Itu yang Tuhan mau. Karena Yesus mengejar yang kekal. Mencari jiwa. Menyelamatkan yang sesat. Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba, dia terus mencari jiwa sampai genap waktunya, selesai. Sudah cukup. Aku berfirman, aku mencari yang sesat, aku menyaksikan kasihku, aku memberikan jaminan keselamatan. Udah cukup, dia naik ke kayu salib. Ada waktunya kita katakan, aku harus kejar. Ada waktunya katakan, Tuhan mengatakan cukup. Sesuai dengan pandangan Tuhan. Bisakah kita balance?
seorang, ini dari Facebooknya Pak Hari ya, waktu dia mungkin menghadiri wisuda. Ibu Albertine Baramuli, kuliah S2 di STT, Sekolah Tinggi Teologi Iman. S2. Umurnya berapa? 93 tahun. Lulusan paling tua. Mau cari apa lagi dia? Dia mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dia mau mengejar sesuatu yang bisa dia lakukan. Mungkin dia katakan, hidupku masih bisa, aku mau berjuang. Aku mau lebih mengenal Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, apa yang kita kejar sampai hari ini? Bagaimana kita mengejarnya? Sampai kapan kita mau mengejarnya? Biarlah Tuhan yang sudah mengatakan bahwa janganlah mengasihi dunia ini dengan segala isinya dengan salah. Kasih yang sesungguhnya hati kita milik kepada Bapa yang sudah mengutus anaknya mengasihi kita. Keinginan mata kita, keangkuhan diri yang mengatakan segala yang kupunya, kalian kan nggak punya, itu dimaksudkan pride, kesombongan. Aku yang mengasihi dunia, mengumpulkan semua yang apa yang ada di dunia, aku merasa besar. Lu siapa? Keangkuhan hidup. Apa yang dilihat oleh mata. Mata ini jendela bagi pengajaran Alkitab, dari pemahaman orang Yahudi. Mata ini serap semua masuk ke dalam hidup kita. Ingat kepada Simpson, dia lihat apa yang dia mau, dia ambil. Dia lihat, dia anggap baik, dia ambil. Dia peduli orang tuanya, nggak peduli apa yang baik dan benar. Dia lihat, dia pengen, dia ambil. Hidupnya menyeleweng dari pimpinan Tuhan. Waktu dia buta, nggak bisa lihat. Waktu dia dibutakan oleh musuhnya, justru Tuhan memakai dia dengan hebat waktu matanya buta. Apakah kita harus tunggu Tuhan membutakan mata kita kepada keinginan dunia, keindahan dunia, baru kita mau dipakai oleh Tuhan? Saya kira nggak harus begitu. Mari kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh boleh beribadah, boleh datang ke hadapannya dengan mengejar kehendaknya, memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Kita bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Engkau yang memanggil kami, menyelamatkan kami. Engkau juga yang memberikan kami kesempatan untuk hidup sesuai dengan firman. Tolong kami ya Tuhan. Demi Yesus Tuhan penebus kami. Amin.